Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil ya ayyuhalladzina amanu wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah. Pembahasan terakhir di bulan yang lalu kita sudah masuk di bab as-sabr, bab sabar. Hidup dan dalam kehidupan kita ini, jamaah sekalian, kita pasti berhadapan dengan yang namanya ujian, musibah, fitnah, permasalahan, termasuk juga paling tidak yang kita rasakan setiap saat untuk sabar menghadapi atau merespon semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Macam kita saat ini, pagi ini kita diperintah oleh Allah untuk salat subuh berjamaah di masjid. Ini juga butuh kesabaran dari kita semua. Sabar untuk meninggalkan syahwat tidur kita, kebiasaan nyaman kita tidur berbaring, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan as-sabru bi ahkamillah, sabar menjalankan melaksanakan hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita juga, ini juga menjadi tantangan dalam kehidupan kita, sabar pula untuk bisa mengendalikan syahwat kita, nafsu kita, untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu di antara dua hal ini, antara perintah dan larangan, perintah-perintah Allah itu rata-rata itu tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Sementara larangan-larangan Allah hampir semuanya ini selaras dan nyaman untuk dilaksanakan karena sesuai dengan maunya nafsu kita. Disinilah letak sabar muncul. Kita munculkan, ma'asyar muslimin, untuk kita merespon semua apa yang diinginkan oleh Allah kepada kita. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala butuh kesabaran, dan menjauhi larangan-larangan Allah juga butuh kesabaran. Kemudian tentu juga ada sabar yang ketiga, yang ini yang paling banyak dibahas oleh ulama-ulama salaf kita. Seakan-akan ini adalah inti permasalahan bab sabar itu, yaitu as-sabru 'anil masaib. Sabar menghadapi berbagai macam musibah yang menimpa kepada kita. Kita semua tahu musibah itu ada dua macam. Ada musibah yang menyenangkan. Ya, ada musibah yang menyenangkan. Ada musibah yang tidak menyenangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan sengaja kami akan memberikan bala, ujian kepada kalian semua, yang buruk ataupun yang baik,
itu dua-duanya fitnah, ujian Pak bagi kita semua, dan itu semua butuh kesabaran. Nah, musibah yang baik apa? Sehat. Ini sehat Pak, alhamdulillah kita sehat, dan dengan kesehatan itu kita bisa sabar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang sehat saat ini tidak tertarik, imannya belum bisa menggelora dalam hatinya untuk bisa melangkahkan kakinya ke tempat yang sangat mulia seperti ini. Ini jadi ujian Pak. Menyenangkan, sehat, menyenangkan, membahagiakan, tapi tidak bisa merespon perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga musibah menyenangkan apa? Bisnis yang lancar, usaha yang semuanya serba dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang jadi musibah bagi kita dan butuh kesabaran bagi kita juga jamaah sekalian menghadapi musibah yang menyenangkan itu. Betapa banyak orang ketika sukses usahanya tidak bisa juga merespon perintah Allah. Salat, dengar suara adzan masih asyik dengan pekerjaannya. Jumatan macam kemarin, naib khatib sudah di atas mimbar, masih santai dia berjalan dari rumahnya. Kenapa jamaah sekalian? Dia tidak bisa menghadapi dengan penuh kesabaran ujian yang menyenangkan, pekerjaan yang melenakan buat yang bersangkutan. Cerdas, banyak ilmu yang banyak, apalagi ilmunya dibutuhkan sama umat, sama orang, kemudian dia muncul kesombongan akan kecerdasannya. Ini juga jadi musibah. Orang cerdas butuh kesabaran Pak untuk menunjukkan ketawaduannya. Semakin tinggi ilmunya, semakin dia tawadu, semakin mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallah min ibadihil ulama, dan begitu seterusnya ma'asyiral muslimin. Jadi terkadang banyak hal-hal yang positif, sesuatu yang menyenangkan, banyak manusia tidak sabar. Tidak sabar untuk pandai mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita singgung sedikit masalah ini. Bab syukur ini jamaah sekalian, ini Pak yang perlu kita mainkan terus-menerus, dan mungkin juga banyak di antara kita umat al-Islam ini yang kurang bersyukur terhadap berbagai macam nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Asyukur, bersyukur dengan hati, mengakui bahwa semua nikmat-nikmat ini, karunia ini bukan murni karena usaha kita. Sebenarnya yang paling lebih berhak dari kita banyak, lebih cerdas dari kita juga banyak, lebih piawai dari kita juga banyak. Tapi kenapa Allah percaya meletakkan nikmatnya, karunianya secara materi itu kepada kita? Inilah yang banyak di antara kita kemudian tidak sadar mensyukurinya ma'asyar muslimin. Al-i'tirafu bi anna kullan ni'ami min indillah. Akui bahwa semua nikmat-nikmat ini, karunia ini, saya bisa cerdas, bisa pintar, tidak pikun, pekerjaan lancar, keluarga sakinah, alhamdulillah. Pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biar tidak jadi musibah buat kita ma'asyal muslimin. Ini juga semua butuh kesabaran saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar, syukur yang kedua yang perlu kita antisipasi, dan ini juga konsekuensi dari bentuk kesabaran sekaligus. Kadang-kadang banyak di antara kita tidak menggerakkan lisan kita untuk mengakui semua nikmat-nikmat itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam was sihha wal afiyah. Alhamdulillah ala nikmatil hidayah dan lain sebagainya. Nah, saudara, kebiasaan kita bersyukur seperti ini membuat nanti nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah, jamaah sekalian, di pagi hari seperti ini Bapak, zikir paginya itu semuanya penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Pagi ini, di pagi yang sangat mulia ini, kami merasakan bahwa semua kerajaan, semua apa yang kita miliki ini adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa taala.
untuk Allah Subhanahu wa taala. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas. Di pagi ini pula kami merasakan suasana fitrah Islam ada pada dalam dada kita ini. Wa kalimatil ikhlas, kalimat-kalimat ketulusan itu terus kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kita sampai detik ini, pagi ini berada di atas agama Muhammad dan millah Ibrahim alaihissalam. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin, disebut lagi Pak oleh Rasulullah, wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Ya Allah, di pagi ini kami merasakan nikmat-Mu, afiat, kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami, wasitr, bahkan Allah memberikan karunia menutup Pak rapat-rapat aib kita ini. Monggo dievaluasi Pak, siapa di antara kita yang tidak punya aib, yang tidak punya masalah Pak, yang kalau ketahuan sama orang kita merasa malu, dan oleh Allah ditutup rapat-rapat karena Allah cinta kepada kita. Fa'atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka. Ya Allah, sempurnakan kepada kami, kepadaku ini nikmat-Mu, nikmat afiat seperti ini, termasuk juga nikmat Engkau menutup semua keburukanku di dunia dan di akhirat. Mungkin Pak di dunia ditutup oleh Allah, tapi di akhirat tidak ada jaminan. Ya, makanya perbanyak kita istighfar, bertobat. Ini juga sekaligus bentuk kesabaran kita Pak, untuk terus-menerus membasahi lisan kita, mulut kita, zikir kepada Allah, zikir istighfar, zikir taubat dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo banyak di antara kita terkadang lupa Pak mengagungkan, memuliakan, mengingat terus-menerus akan nikmat besar yang telah Allah berikan kepada kita semua seperti ini. Dan itu semua butuh kesabaran. Ini yang saya katakan, musibah itu musibah yang menyenangkan. Banyak di antara kita kadang-kadang tidak bisa sabar menghadapi semua itu. Walaupun kemudian sabar yang paling banyak dibahas oleh ulama-ulama kita adalah sabar yang asyar, yang tidak menyenangkan. Sakit, capek hidup, kegelisahan, kegalauan, kesedihan, sumpek, dada terasa sempit, gangguan yang bermunculan. Terus apalagi jemaah sekalian, fenomena alam yang terkadang juga kurang bersahabat dengan kita, virus, flu yang tidak sembuh-sembuh. Ini konon katanya sudah mulai lagi ada COVID lagi, walaupun variannya sangat rendah. Kalau kena sama dengan flu biasa, tapi sengaja pengen dibesar-besarkan. Ini mungkin Pak kalau tidak ada pemilu jadi ramai betulan jemaah sekalian. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa tidak Pak kita menghadapi semua itu dengan penuh kesabaran? Ini sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Masalah-masalah seperti ini akan menimpa kepada kita. Bahkan semakin tinggi iman yang kita miliki ini, semakin kokoh keyakinan kita kepada Allah, Allah semakin senang Pak untuk memberikan ujiannya kepada kita. Karena ketika sampean mengangkat tangan dan kembali kepada Allah, sampean berada pada puncak ketulusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Makanya dikatakan doa itu Pak inti ibadah. Sesungguhnya orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, artinya tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan dihinakan oleh Allah, masuk ke neraka jahanam. Nah saudara, ini kalau tidak ada kesabaran bagi kita ma'asyal muslimin, kita akan mengeluh sana sini saudara sekalian. Orang beriman jamaah sekalian, ketika diberi oleh Allah ujian, dia semakin mendekat Pak. Dan Allah juga tersenyum, karena kita merasa mengabdi betul, memohon betul, meminta betul kepada Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun sebagai seorang muslim kita tidak boleh berharap berjumpa dengan musibah, berjumpa dengan masalah, berjumpa dengan ujian. Tapi ketika ketemu, fa idza laqitum fasbutu. Kita dituntut untuk sabat, istiqamah menghadapi semua ujian-ujian yang bakal menimpa kepada kita. Saya sudah muqaddimai di pertemuan yang lalu, jamaah sekalian, musibah itu yang perlu kita berbuat sabar dengannya ada dua macam. Ada musibah yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kita tidak bisa menolaknya, Pak. Dan hampir semua kita akan merasakan semua ini. Itulah yang ada dalam surat Al-Baqarah yang biasa kita sering 155 sampai 156 itu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Itu bahasa Allah, Pak. Kami Allah benar-benar akan menguji kalian semua. Bisyai' dengan sesuatu. Ujiannya itu sesuatu, Pak. Sesuatu yang sangat kecil. Allah ketika kasih musibah sama kita, jamaah sekalian, tidak akan menyiksa kita, Pak. Ya bagaimana Allah akan menyiksa kita? Allah yang menciptakan kita, Allah, Pak, sebagai Al-Khaliq dan kita sebagai makhluknya, ciptaan Allah, masa ciptaannya mau dirusak oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak masuk akal, jamaah sekalian. Tapi banyak manusia, jamaah sekalian, kadang-kadang tidak merasa bahwa ujian itu adalah cara Allah supaya kita mendekat kepadanya. Dan cara Allah pula untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Apa ujian itu? Perasaan takut. Ini sekarang kan takut menghantui kita semua, Pak, ya. Ini tahun-tahun pemilu, Pak, ya. Ini analisanya macam-macam. Saya terkadang ketika ada orang berbicara masalah ini, antisipasi, Ustaz. Kita harus punya shift. Kalau bisa dana-dana kita jangan keluar dulu, disimpan dulu. Kita tidak tahu bagaimana gonjang-ganjing perpolitikan kita. Ke depan negeri ini nggak jelas siapa yang akan memimpin dan lain sebagainya, jamaah sekalian. Ada kadang-kadang omongan begitu, kita lupa, Pak, bahwa kita punya Allah Subhanahu wa taala. Yang ngatur rezeki ini Allah Subhanahu wa taala. Naam, mengantisipasi pasti. Tapi sampai muncul perasaan al-khauf berlebihan, takut berlebihan, sehingga nanti kita tidak mau bersikap, Pak. Kemudian muncul rasa medit, takut mengeluarkan harta kita untuk berbagi pada saudara kita yang berhak menerimanya. Ini musibah, Pak. Jadi ujian buat kita. Takut miskin. Takut tidak mendapatkan peluang pekerjaan ke depan. Takut dengan suasana seperti ini. Ngalir saja, Pak. Saya selalu mengatakan, sudahlah. Kita ini kalau urusan rezeki, ma'asyiral muslimin, berkali-kali terus, dan saya tidak akan bosan menyampaikan bab yang satu ini. Ini akidah, Pak. Urusan rezeki ini, jamaah sekalian, di Lauhil Mahfuz, sebelum jenengan turun ke dunia, bahkan ketika sampean masih jadi janin di rahim ibu kita, sebelum turun ke dunia, Allah sudah menentukan, Pak, rezeki kita. Menentukan 4 perkara. Salah satunya apa? Rezekinya itu. Jadi rezeki ini sudah ada kaplingannya dari Allah. Sampai tinggal memaksimalkan saja, Pak, potensi sampean sesuai dengan passion kita masing-masing. Turun ke dunia ini, Pak, cari rezekinya Allah. Allah sudah menyiapkan buat kita semua, ma'asyiral muslimin. Dan jangan menghalalkan segala cara. Tapi ada perasaan takut bagi kita, Pak, sehingga tidak mau lagi kulaan barang. Yang ada saja sudah kita jual. Karena takut nanti daya beli tidak ada lagi. Takut, pokoknya dibuat takut sendiri, jamaah sekalian. Yang paling repot, Pak, takut tidak mendapatkan rezeki dari Allah. Hati-hati, Pak. Sampean punya anak, jangan berlebihan takutnya. Kehati-hatian harus, tapi takut sampai lupa bergantung kepada Allah, ini musibah, Pak. Anak itu karunia dari Allah. Walaupun di satu sisi juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi karunianya, Pak, lebih banyak untuk kita nikmati. Karena anak itu peluang bagi kita untuk memperbanyak amal saleh kita. Nikmati, Pak, apapun yang terjadi pada anak kita. Apapun musibah yang menimpa pada anak kita. Saya sampai berani mengatakan, hatta narkoba sekalipun anak kita, tidak perlu sampai mengeluh kemana-mana, Pak. Tidak perlu punya perasaan takut berlebihan. Hadapi.
Sebab satu-satunya yang bisa menyelesaikan semua problem itu ya orang tua, Pak. Kalau Allah tidak percaya kepada kita, Allah tidak akan kasih anak sama kita, ma'asyiral muslimin. Rangkul anak kita, duduk dengan mereka, ngobrol dengan mereka. Ini mungkin juga teguran Allah buat kita. Mungkin kita kurang perhatian sama anak kita, ma'asyiral muslimin. Jadi apapun yang menimpa pada anak ini, anak, urusan pekerjaan, hadapi, Pak. Jangan muncul perasaan takut berlebihan sampai lupa untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ju', lapar. Kita belum diuji, Pak, lapar yang sebenarnya, jamaah sekalian. Ya, sebagaimana saudara kita saat ini di Gaza, Allah. Ini sudah mendekati 30.000 ya, korbannya, Pak. Tidak masuk akal, jamaah sekalian. Terus negara-negara yang katanya, Pak, apa namanya, panglimanya hak asasi manusia yang namanya Amerika, Eropa, semua pada bahkan mendukung gerakan ini, Pak, gerakan Zionis ini, Mas. Tidak masuk akal, Pak. PBB dijadikan alat untuk kemudian melegitimasi langkah-langkah mereka. Ratusan negara sepakat semua untuk kemudian berhentikan perang ini, diveto, Pak. Tidak masuk akal. Tapi itulah ujian, Pak. Ujian menimpa pada saudara kita. Ujian nyawa, sekaligus juga yang hidup tertekan, perasaan takut dan lapar, Pak. Lapar betulan, jemaah sekalian. Ya. Mesir juga ikut andil untuk memperkeruh suasana yang ada di perbatasan situ. Itu pintu Rafah, ya, saya pernah masuk lewat pintu Rafah, jemaah sekalian, 2 kali ke sana. Itu masuk ke situ, Pak, langsung dari Mesir, Pak. Tapi dipaksa dulu harus lewat perbatasan Israel dulu, jemaah sekalian. Kayak tidak masuk akal. Kemana harga diri bangsa yang berdaulat seperti itu? Tapi itulah, jemaah sekalian, kalau mereka pelaku-pelaku kebijakan di satu pemerintahan, presidennya dan menterinya segala macam di bawah bayang-bayang mereka. Dan mereka memang sisi ini, jamaah sekalian, jadi presiden karena memang yang mengkudeta atas backup Israel penuh dan Eropa serta Amerika, jamaah sekalian. Sampai Mursi kemudian meninggal dunia di kudeta, tidak nyampe 1 tahun cuma 2 bulan, ma'asyiral muslimin. Tidak masuk akal. Khauf, Pak, wal ju', takut dan lapar. Terus apa konsekuensinya? Wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat. Tidak ada, ya, orang hidup ini, Pak, hartanya akan terus pasti ada. Hidup ini kan naik turun, ma'asyiral muslimin. Saat ini kita digoncang, puluhan tahun kita merasakan nikmatnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, begitu digoncang dengan adanya pandemi kemarin dan dampaknya sampai saat ini. Saya juga memahami masalah ini, tapi kenapa kita tidak banyak mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma ashku ilaika dha'fa quwwati, atau innama ashku bathi wa husni ila Allah. Seharusnya, Pak, kita mengeluh masalah-masalah ini semuanya dan kondisi yang mencekam, yang kita merasa mencekam, kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah, Pak, sabar yang kita inginkan. Berkurangnya harta, bisnis yang bermasalah, kadang rugi terus-menerus. Walaupun sebenarnya simpanannya, Pak, masih banyak, ma'asyiral muslimin. Tapi itulah manusia mengeluhnya, Pak, seakan-akan nikmat Allah yang bertahun-tahun sudah dia lakukan, sudah dia lewati, lupa semuanya, jamaah sekalian. Ikhwatal iman, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wal anfus. Ini juga murni dari Allah, Pak. Kematian, berkurangnya nyawa, wa naqsimil amwali wal anfus. Sebenarnya kita juga akan mati. Tidak ada di antara kita akan bertahan terus-menerus akan hidup, jamaah sekalian. Ya. Sehat-sehatnya kita, Pak. Pakar-pakarnya dokter spesialis, ahli jantung, kadang-kadang juga meninggalnya karena jantungnya juga, Pak. Ahli paru kadang-kadang juga meninggal karena penyakit paru-parunya, ma'asyiral muslimin. Dia tidak bisa, Pak, menyelesaikan problem dirinya. Manusia sudah ada batasan umurnya. Dan tolong, terkadang juga mukaddimahnya, walaupun rata-rata kita umat Muhammad, umat manusia ini, ma'asyiral muslimin, meninggal dunia itu karena sakit, Pak.
ada mukaddimahnya supaya buat kita ada kesiapan mental menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga ada orang meninggal dunia tanpa mukaddimah sakit. Ya kayak perang ini Pak, di Gaza. Kayak kemarin ketika ada apa namanya? Ada Covid, hitungan detik, hitungan menit, hitungan hari juga langsung dipanggil oleh Allah dan tidak mengenal umur, ma'asyiral muslimin. Kita harus sadar seperti ini, ujian semua dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Gagal panen. Gagal panen. Ya, yang punya usaha tambak atau panen padi, jagung, apa segala macam, kedelai dan lain, kemudian gagal dimakan oleh hama segala macam, jemaah sekalian. Kembalikan Pak semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditutup langsung oleh Allah Pak, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira buat orang-orang yang sabar seperti itu. Nah ini Pak, Ibu, Saudara yang saya katakan musibah yang murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga nanti ada musibah karena ulah tangan manusia Pak, khususnya dari musuh-musuh kita. Sebagaimana saudara kita sekarang di Palestina dengan Zionis Israel, ya, di Sudan Selatan Pak dengan rezim Nasrani, di Kashmir dengan rezim Hindu, di Patani dengan rezim Buddha. Ya Allah, semua agama Pak ya. Ya, di Burma sama dengan rezim Buddha juga. Di Kamboja juga begitu, bergejolak, minoritas muslim lagi bermasalah. Di Mindanao dengan rezim Nasrani Manila dan lain sebagainya. Ini ujian Pak, ujian yang datang dari pihak luar atas izin Allah di saat umat tidak sadar lemah menerima ujian itu. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Nanti kalian benar-benar akan diuji harta dan nyawa kalian. Itu bahasa Allah Pak. Benar-benar kalian akan diuji harta dan nyawa kalian. Dan kalian juga akan mendengar dari orang-orang ahlul kitab sebelum kalian itu, Yahudi dan Nasrani, dan orang-orang ahli syirik, omongan-omongan yang nyelekit Pak di telinga kita, dan gangguan yang sangat banyak. Gangguan yang sangat banyak. Memang kita ini umat Islam Pak menjadi sasaran empuk untuk diadu domba. Umat Islam Pak menjadi umat yang paling gampang untuk diprovokasi. Termasuk kita jamaah sekalian. Kita ini Pak bangsa besar, 280 juta penduduknya, dan 80%, anggap 75% sudah sekarang ini muslim Pak. Masih di atas 200 juta Pak muslim. Tapi kita tidak bisa berdaulat secara ekonomi, dijajah oleh mereka, dikendalikan oleh mereka. Juga tidak bisa berdaulat di dunia perpolitikan. Coba lihat Pak dunia politik kita ini. Ini kita ntar lagi mau masuk tahun-tahun politik Pak. Siapa yang bermain semua itu? Rekayasa apa kok begitu meninabobokan kita semua dan kita tidak bisa berbuat apa-apa Pak? Di mana izzah kita sebagai umat mayoritas Pak? Ini kalau kompak semuanya menyatu Pak, selesai bangsa ini ma'asyiral muslimin. Dua ormas ini saja Pak, bergandengan tangan, win-win solution sudah Pak, selesai masalah ini ma'asyiral muslimin. Kompak Pak, dua ormas besar ini Pak, kompak, duduk bareng, selesai Pak. Tapi kenapa dipecah-pecah Pak? Dari satu kelompok saja dipecah Pak, masuk di berbagai macam kelompok-kelompok seperti itu jamaah sekalian. Ada apa semua ini? Ini ujian Pak, ujian kita, ujian dari pihak luar Pak. Siapa yang memainkan semua itu? Segelintir orang ma'asyiral muslimin. Dan kita semua dinamabukkan dan tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Semua media satu pun tidak ada yang berbicara Pak. Unik. Wallahu a'lam, nanti bagaimana Allah nanti akan memberikan solusi kepada kita. Cuma begini ya akhil karim,
Allah itu akan percaya kepada kita, Pak, kalau kitanya juga merespon, Pak, dengan penuh kesabaran semua perintah-perintah Allah. Makanya ayatnya nanti, kemarin saya juga tegaskan, Pak, ayat ini diulang-ulang. Wa in tasbiru wa tattaqu. Wa in tasbiru wa tattaqu. Kalau kalian sabar, solusinya itu, Pak. Sabar tapi juga ada takwa. Coba lihat, Pak, yang salat subuh 1 saf setengah, Pak. Lalu kemana, Pak, saf-saf berikutnya ini, jamaah sekalian? Lalu kita berharap akan punya pemimpin yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil, ya akhi. Berkali-kali saya juga menyampaikan, kaifa ma takunu yuwalla alaikum. Bagaimana kondisi kamu? Ya seperti itu pula kalian akan dipimpin oleh pemimpin yang sekualitas dengan suasana kamu itu. Bagaimana kita ini, Pak, kondisi kita, itulah pemimpin kita, jamaah sekalian. Makanya saya bilang sangat alangkah indahnya, Pak, kalau dalam sebulan 2 bulan ini, Pak, gerakan salat subuh itu, Pak, digerakkan semuanya, jamaah sekalian. Disadarkan umat, Pak, pentingnya kembali kepada masjid. Dan biasanya, Pak, orang yang respon salat subuh itulah orang yang punya iman, ma'asyiral muslimin, sudah jelas, Pak. Allah ketika akan percaya kepada kita, Pak, Allah juga melihat, Pak, kesiapan kita. Berapa banyak orang yang datang ke masjid itu? Lalu berapa banyak kemungkaran yang ada, Pak? Bandingkan. Sementara ashabul batil ini, ma'asyiral muslimin, rapi, Pak. Rapi. Tahu medan, tahu statistik. Menguasai semua permasalahan. Yang kita, Pak, lillahi ta'ala. Kadang kita berdebat, Pak, sesama jamaah masjid turun saking fanatisnya, tapi tidak melihat konsekuensi bagaimana mengalahkan mereka itu. Gak ketemu, ma'asyiral muslimin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Tidak ada jalan lain. Sabar. Tapi sabar yang aktif, Pak. Sabar siap menjalankan perintah Allah. Sabar siap menjauhi semua larangan Allah. Dan sabar pula, Pak, menghadapi semua masalah musibah ini dikembalikan semuanya kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Itu kita, Pak. Karena kita punya kaidah ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang sabar seperti itu, ma'asyiral muslimin, siap menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan dengan senyum, tahu bahwa ini semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salawat dari Allah turun, Pak. Pengayoman Allah, penjagaan Allah, Allah berikan pada kita. Rahmat Allah juga turun, kasih sayang Allah juga turun, Pak. Dan mereka semua akan mendapatkan arahan hidup yang jelas. Muhtadun, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di antara kita debat calon presiden saja, Pak. Itu kemudian habis paginya, Pak, habis salat subuh begini debat mojok, Pak, tukaran. Yang debat, Pak, rangkulan. Yang kita menjadi analis seakan-akan jadi pakar politik, Pak, dan penuh pandangan dengan penuh hasad, Pak, sesama muslim, Pak. Ajib. Fenomena apa? Kita sudah bertahun-tahun seperti ini, Pak. Setiap 5 tahun kita menghadapi seperti ini pula. Pengalaman 5 tahun yang lalu kan sama, Pak, suasananya, Pak. Seakan-akan segala-galanya ini, Pak. Begitu selesai gabung juga, Pak. Saya nggak tahu nanti. Jangan-jangan tiga-tiganya bergabung lagi nih, Pak. 3 paslon, Pak. Kita ribut tak karuan. Jalani saja, Pak. Ikhwatal iman. Nah, saudara, ayo, Pak, mengantisipasi semua ini, ma'asyiral muslimin. Tidak ada jalan lain, saudara sekalian. Kita kembali, Pak, pada Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan rumah Allah seperti ini sampai Allah percaya kepada kita, saudara sekalian. Ini tugas kita semua, Pak. Butuh kesabaran ekstra dari kita semua, ma'asyiral muslimin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini musibah yang datang dari luar. Dan kalau antum sudah terbiasa dengan suasana kesabaran seperti itu, saudara sekalian, Allahu Akbar.
Allah Pak, banyak sekali ayat-ayat yang sudah saya sampaikan pula. Wasbiru innallaha ma'a as-sabirin. Bersabarlah. Sabar yang aktif ya, sebagaimana saya katakan tadi Pak. Sabar menjalankan hukum Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar siap menghadapi berbagai macam musibah yang datang kepada kita dan mengembalikan semuanya kepada Allah. Allahu Akbar. Kata Allah, innallaha ma'ah. Kita akan mendapatkan Pak ma'iyatullah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Subhanallah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang lain di dalam surat Al-Imran ayat 120, wa in tasbiru wa tattaqu, diulangi lagi oleh Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ta'maluna muhit. Kalau kalian sabar Pak, sabar, tapi juga takwa, wa tattaqu, sabar diimbangi dengan ketakwaan Pak, kepasrahan totalitas kepada Allah. La yadurrukum kaiduhum syai'a, sekali-kali kalian tidak akan disesatkan, disengsarakan oleh tipu daya mereka. Dan sesungguhnya Allah terhadap apa yang kalian perbuat muhit Pak, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, dilihat oleh Allah Subhanahu. Allah Pak tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertakwa dengan penuh kesabaran dalam hidup ini, ma'asyar muslimin. Luar biasa Pak. Kaidul adu ini, tipu daya mereka ini kan banyak Pak ya. Tipu daya setan, tipu daya orang munafik, tipu daya orang yang hasad, tipu daya orang yang benci kepada kita, tipu daya musuh. Aman Pak, aman. Sabar dan takwa, selesai semua masalah kita, ma'asyar muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu, Allah juga mengatakan di di surat An-Nahl ayat 126, wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Dan kalau kalian benar-benar sabar kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadapi perintah Allah, menjauhi larangan Allah, siap menerima tantangan kehidupan ini, mengembalikan semuanya kepada Allah, lahuwa Pak, benar-benar dia, pakai lam lagi Pak, lam taukid, lahuwa, benar-benar dia khairul lis-sabirin, akan jadi baiknya bagi mereka. Jenengan Pak akan mendapatkan khairiyah, kebaikan yang datang dari Allah Pak. Khair amal-amal sampean, khair sikap-sikap sampean, khair omongan dan ucapan kita ini Pak, khair langkah-langkah kita, khair pula Pak keluarga kita insyaallah, khair semua keputusan-keputusan kita. Lahuwa khairun Pak lis-sabirin, akan mendapatkan kebaikan yang sebenarnya Pak, yang datang dari Allah bagi orang-orang yang sabar itu. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menutup dengan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Imran ayat 200 persis. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggillah kita Pak dengan panggilan kemuliaannya, diingatkan oleh Allah, dan seakan-akan Allah ingin berbicara dengan kita saja Pak yang punya iman ini. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, ayo sabar, wasabiru, dan tingkatkan pula kesabaran kita. Sabarnya Pak tidak pas lagi iman naik Pak, hatta juga iman bermasalah diatur terus. Saya tidak akan mengeluh, kecuali keluhan saya murni saya berikan kepada Allah. Saya tidak akan menceritakan ketidakmampuan saya. Saya akan menceritakan ketidakmampuan saya, keterbatasan saya, masalah saya, semuanya saya serahkan pada Allah. Saya keluhkan semuanya pada Allah. Wasabiru. Terus kalau di lapangan Pak, warabitu. Ini biasanya pada orang-orang sedang jihad fisabilillah, ribat. Terus menerus berada di garda terdepan menghadapi lawan ini Pak. Tidak punya sedikit pun rasa takut. Dengan penuh konsekuensinya mati.
Antum kalau mendengar kisah-kisah keajaiban Pak yang terjadi pada saudara kita di Gaza, saya hampir 2-3 jam Pak mendapatkan info ini, ma'asyiral muslimin. Masuk terus informasi itu. Masuk Pak ke Gaza mereka, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Dan para mujahidin Hamas atau jihad Islam segala macam itu, jadi ketika mereka berhasil jamaah sekalian menangkap mereka Pak, baju mereka dipakai oleh para mujahidin Pak, dan nyusup ke pasukan IDF ini Pak, pasukannya Israel, Kopassusnya Israel Pak. Ada filmnya jamaah sekalian, dan luar biasa keajaiban-keajaiban Allah berikan jamaah sekalian. Ada beberapa senjatanya Israel Zionis ini jamaah sekalian yang tidak meledak Pak. Itu kekuatannya sampai 2 ton jamaah sekalian. Itu puluhan jamaah sekalian. Ini cara Allah Pak. Wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Itu dikumpulkan, dinunggu momentum yang tepat Pak. Karena mereka nyusup, kemudian bom itu Pak dimasukkan di mana di tank-tank yang gagah, yang susah kecuali dengan cara begitu, diledakkan dengan kekuatan sekian ton bahan peledak jamaah sekalian. Kaget mereka. Dari mana ya senjata ini gitu. Jadi senjata makan tuan Pak. Ada lagi juga sekat yang dikirim oleh Israel Pak. Itu puluhan Pak yang tidak meledak, ma'asyiral muslimin. Itu oleh Hamas, oleh jihad Islami diperbaiki lagi Pak, dirawat lagi, dipukul balik Pak. Itu kalau mereka pukul, melempar jarak hanya puluhan kilo, ini bisa sampai 100 kilo sampai ke Tel Aviv jamaah sekalian. Tak masuk akal. 2-3 hari Tel Aviv digoncang lagi jamaah sekalian. Ini sekarang Benyamin Netanyahu sudah siap Pak untuk menerima hudnah, perjanjian damai. Hamas mengatakan saya mau damai ya, tapi dengan syarat keluar semua dari perbatasan ini dan kembalikan lagi bangunan kami. Itu syaratnya sudah tidak masuk akal jamaah sekalian. Tapi itulah izah kita. Jadi kalau dikatakan kalah, apanya yang kalah Pak? Daerah kecil, lebar hanya 6-7 km, memanjang 30 km, diisi hanya umat 2.300.000 orang, ya 300.000 orang, dan sampai sekarang Pak tidak bisa mereka menguasai jamaah sekalian. Amerika turun loh ini, Inggris turun Pak, Jerman juga turun Pak, Perancis totalitas Pak turun, Israel sendiri jamaah sekalian dikerubuti Pak, kecil begitu. Ini sekaligus menelanjangi Pak kekuatan mereka jamaah sekalian. Maka perang media seperti ini kadang-kadang sangat dibutuhkan jamaah sekalian. Kalau memang kalah Pak, ya sudah selesai Pak. Sudah 6 bulan, 2 bulan lebih perang ini ma'asyiral muslimin. Tidak jelas Pak, siapa yang menang, siapa yang kalah. Menang kita ini Pak, menang. Karena telah menelanjangi yang katanya Amerika kekuatannya luar biasa, super power, tidak bisa berbuat apa-apa. Ini Pak merubah sekarang Pak. Ini terjadi gonjang-ganjing perpolitikan di masing-masing negara Pak. Ini tidak lama lagi begitu selesai Pak. Benyamin Netanyahu sadaqallahul azim Pak. Selesai sudah jamaah sekalian. Antum lihat aja nanti jamaah sekalian. Inilah kesabaran yang dimiliki oleh saudara kita jamaah sekalian. Warabitu. Jangan lupa. Wattaqullah. Sama juga Pak. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Apa kata Allah? Ditutup la'allakum tuflihun. Niscaya kalian akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menang itu ya kalau ada sabar, ada takwa. Ada takwa, ada sabar. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Pak diberi oleh Allah kesabaran dalam hidup ini, sabar menghadapi berbagai macam tantangan yang Allah berikan kepada kita. Sabar pula juga untuk merespon semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah Pak, dengan kesabaran itu membuat kita akan mendapatkan kemenangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. اللهم أفرغ علينا الصبر وثوبنا مع المسلمين وتوفنا مسلمين برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من جنودك المخلصين برحمتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.